Halo, selamat sore semua. Sore, Pak. Ini pertemuan kita yang terakhir ya. Oke. Sambil nunggu yang lain, sebentar apa ini ya? Oke, yang lain kan masih pada belum hadir itu. Kita mulai aja ya. Satu, yang pertama yang perlu saya sampaikan, UAS itu saya perlu dikumpulkannya itu bab 1 sampai 3 plus kuesioner, gitu kan ya. Ini saya jelasin dulu. Ya, kemudian bab satunya mesti sudah bab 1. proposal itu kan bab 1 sampai 3. Kemudian plus kuesioner ya, kuesioner bab 1 sampai 3 daftar pustaka plus kuesioner, rancangan kuesioner begitu. Nah, semua file itu sesuai dengan template yang sudah saya berikan. Kan template ada di dalam folder saya kan ya. Tinggal dilihat tinggal dicek saja gitu. Kemudian apalagi itu ya. Oke, batas waktu pengumpulan. Batas waktu pengumpulan sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 10. Seminggu lagi lah. Gitu ya. Kasih waktu seminggu untuk tanggal 17 lah. 17 September. Oke ya. 7 hari sih, ada waktu 7 hari. Nanti sambil kita lihatin satu persatu yang sudah dikumpulkan. Karena tadi saya lihat beberapa itu kayaknya masih nggak dikerjain itu yang kemarin. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ada pertanyaan dulu. Jadi satu, bab 1 pengumpulannya bab 1 sampai 3, kalau nggak salah di My Portal sudah ada deh. Bab 1 sampai 3, daftar pustaka, plus rancangan kuesioner. Ya, itu dikumpulkannya 17 September. Di kumpulnya tetap ngikutin yang ada di dalam folder itu, ikut taruh aja di dalam folder yang sudah saya sediakan. Begitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, oke, saya lihat ya, punya Pak William Lee kan sudah ada di sini ya. Pak William ada di tempat kan? Pak William udah join kan ya? Iya, Pak. Pak William itu saya lihat tuh filenya itu masih sama aja dari yang kemarin-kemarin itu Pak. Bapak nggak kerjain? Ya. Belum ada waktunya, Pak sih. Ya nggak apa-apa, terserah. Nanti kalau kayak begini ya bisa nggak lulus, gitu aja sih, selesai urusan saya gitu. Oke. Ya, jadi kalau ini berarti kan nggak serius gitu. Bagi saya itu ini nggak serius gitu. Kemudian punya Bu Catur itu juga nggak ada ya Bu Catur ya. Bu Catur sudah join belum ya? Bu Catur. Oh, Bu Catur itu habis yang barusan ini ya, menikah ya? Pengantin baru dong? Belum ada ya? Belum hadir ya? Oke, nanti diinfokan saja. Bu Solihatun itu 26 Agustus. Sorry, salah. Sebentar, Bu Solihatun itu sudah ya. Bu Solihatun sudah 1 sampai 3. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, nanti sambil saya berikan reviewnya. Oke, Bu Solihatun perlu dicatat ya, Ibu ya. Setiap bab itu selalu berganti halaman baru. Jadi dari awal bab itu selalu berganti halaman baru. Ya, punya Ibu itu kan dari bab 1 langsung menerus dan seterusnya. Itu berganti halaman baru, begitu ya? Baik, Pak. Tapi pakai bahasa Indonesia itu nggak apa-apa ya, Pak? Apanya? Saya pakai, Tesisnya? iya. Saya masih Ya, nggak pakai apa-apa. bahasa Indonesia. Oh, Ibu mau bahasa apa? enggak.
siapa tahu kan yang teman-teman lagi mungkin langsung ditranslate ke Inggris gitu. Saya makanya saya tak. Ada yang nulis bahasa Inggris tapi enggak semua gitu. Bahasa Indonesia ya. Karena bahasa yang lain saya nggak bisa koreksi. Bu bisa tulis bahasa Mandarin juga boleh, tapi saya nggak bisa koreksi. saya kayaknya bahasa Jawa aja, Pak. Oke. Kemudian nah, hubungan antar nanti tolong sambil diperbaiki format ya Bu ya, karena nggak tahu ya ini karena saya buka di sini atau apa sehingga muncul saya share screen dulu ya. Share screen. Oke. Kelihatan file ini ya. Nah, ini muncul kayak gini Bu Soliatun. Saya nggak tahu ini karena saya buka di file saya atau apa. Ini muncul begini nih. Ini. Ya. Mungkin di file Ibu nggak ada. Nah, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Ini kan definisi kepuasan. Betul ya? Benar, Pak. Kepuasan kerja merupakan ini menurut kamus ini menurut ini kepuasan kerja merupakan ini dan seterusnya. Nah, ini ada yang aneh ini Bu. Ini ada satu statement, ini seperti ini sebetulnya nggak boleh di dalam bab 2. Ada sebuah paragraf yang tidak ada sumbernya gitu. Oh gitu. Ini ya, karena dari dalam bab 2 itu kita penulis itu bukan siapa-siapa. Artinya setiap kali kita punya statement itu harus ada reference-nya gitu ya. Ya siapa tahu Ibu ngopi dari sini, misalnya punya Setiawan Ibu kopi. Nah makanya di bab 2 itu nggak boleh dikopi. Nanti Ibu kena ternitin. Oh iya satu lagi, sorry. Jadi di dalam apa sih proposal nanti ya, bentar saya matikan dulu. Di dalam pengumpulan proposal nanti itu mesti dicek ternitin dulu sebelum cukup nggak 1 minggu. Jadi mesti dicek ternitin dulu, pastikan tidak lebih dari mungkin ya 35%. Batasan saya 35% nggak apa-apa. Tapi nantinya itu harusnya tidak boleh lebih dari 24%. Ya ini sementara nggak apa-apa lah, 35 nggak apa-apa gitu ya. 35% nggak apa-apa. Gitu, ngerti ya? Nah, nanti jadi makanya ketika nanti Bapak Ibu itu jadi begini, nanti ketika mengirimkan kepada saya, kirimkan nanti saya update lagi di soal ya. Nanti kirimkan manuskripnya, tesisnya dalam format MS Word, bab 1, 2, 3 proposal plus kuesioner dan hasil ternitinya gitu. Ternitinya berapa gitu ya. Ternitian itu bisa ke perpustakaan, bisa nanti bisa minta Budian untuk info bagaimana gitu ya. Bisa langsung kirim ke perpustakaan juga bisa. Nanti hasil ternitinya itu ada slipnya. Ada slipnya, ini loh punya kita sekian. Kalau belum kalau lebih dari 35% jangan dikirim ke saya gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, makanya Bapak Ibu, teman-teman jangan jangan kopas gitu ya. Ini kan bisa jadi kopas dari sana. Jadi diambil yang penting-penting aja atau diceritakan dengan bahasa kita sendiri gitu kira-kira. Nah, kemudian ini kan seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, bahwa ini kan terdiri dari 3 paragraf ya. Betul ya? Ada di mana file saya itu ya. Oke, bab 2 itu hubungan antar variabel itu kan mesti ada 3 paragraf tuh. Udah saya kirim kan ya filenya kemarin kan ya? Di mana ya? Kok hilang? Nih, kan ada ini ya, hubungan antar variabel itu kan isinya ini nih. Ya, isinya kan 3 paragraf. Ini berlaku untuk yang lain juga ya, juga berlaku hanya punya Bu Solihatun aja ya. Jadi jangan sampai nanti nanya, lupa punya saya gimana ya, lihat aja sendiri gitu. Kira-kira gitu. Ini yang mesti dijadikan catatan. Nah, ini kan definisi sudah ada. Oke, katakanlah ini. Ini perlu referensi saja. Jadi jangan sampai ada satu kalimat tapi tidak ada referensinya, begitu. Nah, kemudian ini kan paragraf 1 nih. Ya, ini kan paragraf 1. Ini saya tulis begini ya. Ini maksudnya adalah paragraf 1 gitu ya. Ini paragraf 1 ini ya.
Ini saya kasih hijau lah. Ya, ini kemudian ini kan definisi. Ini definisi. Kalau definisi mungkin dijadikan satu paragraf aja kali itu ya. Nah, ini juga sama. Ini harusnya jadikan satu paragraf aja gitu ya. Kalau emang definisi jadikan satu paragraf saja gitu. Jadi supaya ini menjadi paragraf 1. Kemudian ini kayaknya juga sama. Nah, ini kan sebetulnya paragraf 3. Ini kan paragraf 3. Paragraf 2-nya yang belum. Paragraf 2-nya itu jelaskan bagaimana apa ini? Kepuasan kerja bisa mempengaruhi apa? Kinerja ya tadi ya? Kinerja. Benar Pak, Bu, kinerja. Kinerja Bu, nggak usah kinerja kerja ya, kinerja gitu. Kinerja. Baik Pak. Ya, oke. Jadi mempengaruhi kinerja gitu ya. Ini logikanya aja. Nah, ini bisa dibaca dari jurnal Bu. Ini yang isinya untuk paragraf. Nah, ini paragraf 2 itu harusnya isinya ini. Jadi setiap bagian ini ya, setiap hubungan antar variabel itu mesti ada 3 paragraf. Kemudian paragraf 3, siapa saja yang sudah meneliti pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dan bagaimana hasilnya, gitu kan ya. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kepuasan kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Nah, ini jangan langsung ke seorang guru Bu, kinerja itu secara umum dulu aja. Ya, kan Ibu yang menunjukkan beberapa. Beberapa itu kasih contoh lah, misalnya seperti misalnya siapa? Misal lo ya, Soliatun 2011, Lina 2017, dan seterusnya lah ya. Itu. Ya. Secara lebih spesifik gitu kan ya. Spesifik pengaruh kepuasan kerja juga telah terbukti misalnya lo ya, mampu meningkatkan kinerja pegawai misalnya ya di lingkungan pendidikan. Nah, gini Bu. Jadi yang atas ini adalah yang bersifat umum, yang ini adalah yang khusus di penelitian Ibu di pendidikan, seperti siapa? Heri misalnya 2018, terus Ira misalnya ya 2000 dan seterusnya gitu ya. Gitu Bu. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Nah, begitu cara menuliskannya. Ya, boleh ceritakan kalau ini misalnya ini kan pengaruh signifikan terhadap kinerja gitu kan. Kinerja siapa gitu kan. Ini mesti jelas Bu, kinerja organisasi apa kinerja pegawai. Misalnya pegawai di industri apa saja boleh disebutkan. Misalkan di industri perkapalan gitu misalnya lo ya. Tergantung meta analisis Ibu ketemunya apa. Ya. Terus apa lagi itu? Manufaktur misalnya lo Bu. DLL gitu ya. Itu. Makanya lihat meta analisis. Nah, inilah kira-kira. Berarti maaf Pak, saya izin Silakan. tanya Pak ya. Itu berarti dari 40 itu saya masukkan semuanya Pak? Dari 40 yang ada kaitannya dengan kinerja aja. Oke. Semuanya kinerja Pak. Cuman Ya nggak apa-apa kalau emang ada. apa-apa. Kan ini seperti Bu. Iya. Kalau seperti ya beberapa contoh aja. Oh, beberapa baik. Ya, terutama kalau industrinya berbeda. Ya, manufaktur. Jadi menunjukkan bahwa kinerja itu sudah diuji di beberapa industri. Ibu kan mau fokusnya di pendidikan toh? Iya. Benar. Nah, maka coba diberikan contoh lebih spesifik. Ya. Nah, di pendidikan Ibu boleh di breakdown. Misalkan sudah teruji di industri pendidikan baik di negara maju maupun berkembang, contohnya siapa? Nah, itu kan jauh lebih ini, gitu kan ya? Iya. Bisa dipahami ya? Nah, ini kira-kira seperti ini. Baik, Pak. Nah, ini paragraf yang ketiga.
Ya, jadi cara menuliskannya seperti itu saja. Ya. Oke, sekali lagi jangan menggunakan bahasa artikel-artikel yang artikel-artikel yang diterbitkan di Indonesia. Itu sementara nggak boleh dulu gitu ya. Pakai jurnal yang ada di Google Scholar itulah. Nah, ini saya kuning nanti diganti lah. Kira-kira tulisannya begini. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak ya? Cara menulisnya itu ya kayak gini, gitulah kira-kira. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa, atau bukan menjelaskan Bu, penelitian terdahulu itu mengungkapkan gitu. Biasanya kalau temuan itu mengungkapkan atau mendemonstrasikan gitu. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Insyaallah. Jadi Ya, yang bisa, lain Pak. juga sama, yang ini juga sama gitu ya. Nah, pengaruh ini. Pendidikan ini menyatakan bahwa kompetensi ini menurut undang-undang, ini kan ya, dan seterusnya adalah disebutkan bahwa, Bu ini terlalu panjang Bu. Panjang ya, Pak. Oh gini, kalau Ibu mau diputus begini Bu, kompetensi juga telah didefinisikan menurut Undang-Undang nomor 14 dan ini, titik, Iya. itu ya, serta peraturan titik, itu titik aja. Menurut kedua peraturan itu, kompetensi didefinisikan sebagai, nah, kan itu ngerti ya. Jadi Ya. nulisnya jangan terlalu panjang, nulisnya pendek-pendek aja, pendek, Baik. dipotong gitu, supaya nggak Baik, kehilangan record. Nah, sebetulnya dari definisi ini kita mesti ambil kesimpulan gitu ya. Ini ya, ini disimpulkan penelitian ini menggunakan definisi ya Pak. Nah, ini yang paling penting Bu. Jadi kita itu akan berkiblat pada siapa? Bikinlah 1, 2 kalimat gitu. Ya. Ya. Karena ini pasti akan terkait dengan instrumen penelitian. Ya. Jangan sampai ngambil definisinya pakai undang-undang nomor itu, tapi instrumennya ngambil punya yang lain, kan nggak nyambung. Iya. Iya. Gitu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain bisa dipahami nggak terkait dengan bab 2 itu? Bisa ya? Yang definisinya itu Angkat tangan. Ya, Yusman, silakan. Pak. Ini Pak, saya yang di definisi itu saya cari ke semua jurnalnya, nggak ada yang jelasin definisi independennya Pak. Independen. Contoh Ya, Bapak apa? Misalnya ukuran perusahaan nggak ada yang jelasin pengertiannya, atau misalnya ukuran ukuran dewan itu direksi. Pak, paling nggak kan dari peraturan undang-undang kan ada Pak. Berarti kita ngambil dari yang Indonesia sumbernya Pak. Oh nggak apa-apa, itu kan peraturan Pak, nggak masalah itu. Yang nggak boleh kan jurnal. Oh, berarti nggak harus dari jurnal Pak ya? Yang Nggak harus Pak, nggak harus dari jurnal, dari buku juga boleh Pak. Buku juga makasih boleh. Pak. Ya, kayak Bu Solihatun ini tadi kan dari undang-undang guru dan apa tadi Bu ya? Undang-undang, misalnya ini peraturan keputusan ya, Kemen. Bu, biasanya kalau nulis undang-undang dulu Bu, baru peraturan ya Bu ya. Baik, Pak. Ini soalnya peraturan menteri, terus kemudian undang-undang, turun lagi peraturan pemerintah. Ini kan urutannya nggak jelas. Jadi mesti menurut undang-undang dulu apa, menurut peraturan pemerintah, menurut Permendiknas apa begitu. Ya, ini kan dari ini Pak, dari regulasi Pak. Definisi itu bisa dilihat dari regulasi Pak. Gitu. Ukuran perusahaan itu apa dan seterusnya begitu. Harus pakai format Mendeley nggak Pak untuk pengertian-pengertian kayak gitu? Atau harus kayak tadi aja sebutkan undang-undangnya aja gitu? Terserah mau pakai format Mendeley boleh. Itu saya belum tentukan dulu. Misalnya kalau sudah bisa pakai Mendeley ya silahkan. Kalau belum ya nggak apa-apa, pakai begini saja juga nggak apa-apa dulu. Nanti Mendeley baru kita rapikan nanti. Gitu. Izin bertanya Pak. Silakan Ibu. Nah, saya ada beberapa yang saya cari dari internet Pak, terus terang aja. Jadi kopas maksudnya ya mencarinya dari internet gitu. Itu boleh nggak Pak ya? Boleh Pak. Untuk apa ini definisi? Untuk beberapa yang di bab 2 itu Pak.
internet kalau definisi internet itu ibu mesti lihat apa internet itu kalau sebaiknya kalau definisi mah jangan ambil dari internet tuh ambil aja dari buku gitu kan buku tentang sumber MSDM atau apa kayak gitu jangan dari internet itu ya tergantung ya internetnya yang mana dulu gitu loh sumber apa dulu misalnya blog gitu ya nggak boleh kayak gitu Baik, ya Pak. akan lebih baik kalau di artikel itu di jurnal itu banyak kok Bu kalau yang sifatnya sosial penelitian sosial kayak ibu gitu misalnya apa sih itu kepuasan apa sih itu ya memang perlu effort untuk membaca gitu perlu effort untuk membaca kemudian bisa kita perlu translate dulu kan maksudnya apa ya gitu itu ya tapi kan definisi juga saya nggak perlu minta 10 gitu kan juga kasihlah beberapa gitu. Iya. Baik, Yang Pak. penting Makasih. kita itu mau pakai yang mana gitu sehingga nanti dari definisi menurut ini kinerja menurut Solihatun ini menurut Lina ini menurut Haris begini namun demikian gitu. Misalkan selalu ada konklusinya gitu loh namun demikian di antara ketiga itu ini nah itu lebih condong yang mana karena apa gitu itu aja sih Bu tapi itu nggak usah banyak-banyak penjelasan Iya. ya Baik, Pak. Terima kasih. ya oke Pak Bulina atau Pak Aris dulu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Happy, sorry, ini yang udah dikumpul sebelumnya atau ada tugas baru lagi ya? Enggak, ini yang dikumpulkan sebelumnya kan, saya lihat tanggal 20 sekian Agustus kan terakhir kita ketemu yang saya kasih waktu sampai tanggal berapa itu bukan? Berarti ini membahas yang udah kumpul tanggal 23. Ya, Berarti kalau yang belum deadline-nya sampai tanggal 17 lagi. bukan, deadline 17 itu deadline UAS. Jadi kalau nggak ngumpulkan di situ ya sudah selesai lah gitu lah. Silakan mengulang lah semester depan. Oke. Berarti yang tanggal 23 bukan UAS ya, Pak? Tanggal berapa? Yang tanggal 23 bukan UAS. Bukan. Yang 23 apa? 23 yang kemarin ya? Ya. Bukan. Sama saya udah mengumumkan Oh, UAS ya? oke. Enggak, itu tugas. Enggak. Penugasan. Karena tugas itu tetap aja perlu dikerjakan, kemudian dari situ kita kasih review, kemudian kan bisa diperbaiki untuk UAS, kan begitu. Gitu ya. Tapi kan sekali lagi jangan lupa sebelum dikumpulkan cek dulu Turnitinnya, ya. Cek Turnitin bisa dikirim ke perpustakaan, kemudian nanti cepat kok perpustakaan itu, kemudian nanti kan akan di replay, kemudian tinggal diperbaiki lah kalau perlu diperbaiki. Ya. Oke, berarti tugas yang udah kita kumpulkan di review untuk dikumpulkan kembali untuk di tanggal 7 nanti kan, Pak? Iya. Iya, kalau misalnya nggak usah Pak punya saya itu aja dikumpulkan ya silakan saja terserah juga. Itu kan cuma masalah nilai kan ya gitu ya. Makanya saya kasih review itu supaya nanti ini salah bisa diperbaiki gitu dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Baik, Pak. Thank you. Ya, sama-sama. Pak Aris silakan Pak Aris. Ya Pak. Pak, kira-kira untuk literatur review untuk per variabelnya ada minimumnya nggak? Misalnya harus 3 dari 3 jurnal gitu. Ada ketentuan, tapi Bapak kalau bisa kayak Bu Solihatun gitu misalnya ya kayak lebih banyak lebih baik gitu Pak. Banyaknya berapa? Banyaknya itu ya nggak ada rumusnya sih Pak Aris. Ya kasih misalnya 5 gitu ya cukup gitu. Gitu Pak Aris, nggak ada ketentuan. Gitu. Yang penting Bapak lihat aja, harusnya Bapak kalau sudah punya meta analisis banyak kan bisa dipakai gitu. Kan Bapak pun juga ketika memilih variabel kan juga hubungannya paling banyak toh. Sama satu lagi Pak, Ya. untuk yang TAM saya lihat kan dia variabelnya cukup banyak ya. Kalau memang ikutin yang TAM yang asli. Maksudnya dia sebelum sampai perceive ease of use sama attitude-nya dia itu pun cukup banyak. Kira-kira kalau buat lebih sedikit, jadi untuk yang independennya itu dibuat Problemnya jadi apa, kan ya? Problemnya apa gitu kan kalau dikurangi gitu kan ya? Iya. Itu namanya bukan tampak kalau dikurangi.
Jadi gini loh, kalau yang namanya tempe itu pasti ada kedelai, ada ini, ada ini. Kalau Bapak kurangi namanya bukan tempe. Nah, jadi nanti Bapak akan ditanyakan, loh, biasanya orang itu kalau meneliti tentang penggunaan teknologi itu teorinya kalau nggak TAM, TRA, apa-apa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini Bapak aneh sendiri, TAM juga bukan, TRA juga bukan, ini juga bukan. Nah, itu pakai teori apa? Pakai teori sendiri kan juga nggak bisa. Gitu. Oh, Nah, cuman Pak Aris juga jangan bingung Pak. Waduh, aku kalau gitu masuk jebakan Batman dong kayak gini. Ya nggak juga Pak. Pak nggak ada bedanya Pak. Bapak variabelnya 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada bedanya karena yang ngitung juga nanti bukan Bapak gitu. Yang itu kan komputer. Itu. Kuesioner pun juga bukan Bapak kan pasti juga ada. TAM itu kan sudah apa itu ya? TAM itu kan istilahnya teori pasaran lah kira-kira dalam melihat penggunaan teknologi oleh konsumen atau oleh masyarakat. Nah, jadi nggak akan kesulitan mengumpulkan itu gitu. Kira-kira gitu. Oke Pak. Ya, Nanti mungkin apalagi? bisa dikasih masukan juga modelnya apakah saya motongnya Oh terlalu enggak, banyak. ini Pak, model nggak apa-apa, model biarin dulu saja. Nanti kan kalau misalkan saya lupa, saya belum bagi dosen pembimbingnya. Nanti kalau sudah dibagi dosen pembimbing kan, kalau setelah ini dibagi dosen pembimbing kan nanti bisa konsul, ini ditambahin kurang atau apa kayak gitu Pak. Intinya tapi kan Bapak sudah bisa bikin menulisnya gitu loh. Soal tambah kurang kan itu gampang. Ibarat masak itu Bapak sudah bisa, oh saya udah bisa nih masak rendang gitu. Soal kurang asin, kurang manis itu kan tinggal ingredient ditambahin gula atau tambahin kayak gitu loh Pak kira-kira. Tapi menyusunnya Bapak sudah bisa. Itu targetnya. Baik Pak, baik. Oke, 25 Agustus. Oh ini kan juga udah ada artikel ya kemarin itu kan ya kalau nggak salah ya, yang kelas ini ya. Ada Pak beberapa. Oke, Ada, kalau Pak. yang artikel ya nggak apa-apa nanti dalam format artikel yang mesti dilampirkan kan begitu kan ya. Kan nggak harus, tapi tetap semuanya harus melewati yang namanya Turnitin gitu ya. Turnitinya ada berapa gitu, berapa persen gitu tingkat plagiasinya. Oke Pak. Nah, dan seterusnya sebentar saya cek dulu. Ini sebetulnya nggak usah dijelaskan. Ini Marcelina ada di tempat nggak ya? Ada Pak. Ada ya? Ini nggak perlu begini, langsung aja. Variabel dependen kamu apa Marcelina? Keterlibatan karyawan. Langsung aja keterlibatan karyawan. Bapak ini belum share screen ya Pak? Masa? Di tempat saya belum ada. Kayaknya komputermu. Kayaknya komputermu. Oke, udah Saya ada. belum. Oke. Keterlibatan karyawan. Ini mesti di begini aja ya. Yang lain juga sama ya, nggak perlu variabel independen ya. Ya sudahlah, apalah gitu. Variabel independennya kan ini. Karyawan disebutkan sebagai ini dan seterusnya. Keterlibatan juga bisa dikatakan sebagai. Nah, ini juga perlu hati-hati ya. Teman-teman itu ketika mengkopas gitu ya. Ketika mengkopas atau mengutip gitu ya. Misalkan ini kita bicara keterlibatan karyawan. Ini kita baca dulu ya, ini kita baca gitu ya. Karyawan didefinisikan, ini sebenarnya kan nggak penting juga. Karyawan yang bisa dilihat dari faktor keterlibatan ini berperan sebagai dan seterusnya. Ini juga nggak ngerti maksudnya apa. Maksudnya paragraf ini untuk apa gitu ya. Keterlibatan juga bisa dikatakan sebagai suatu keterikatan diri sendiri dan oke lah ini. Ini berarti artinya definisi toh ya? Betul ya Iya. kalau yang ini? Iya, benar Cuman Pak. ini menurut siapa? Ini juga nggak jelas ini. Oh, oke. Ini nggak ada reference-nya gitu. Ya. Ini kan referensi. Nah, ini sama ini saya bilang, karyawan didefinisikan apa ya perlu sampai kita bicara karyawan. Gitu. Saya ngerti maksudnya ini kan keterlibatan karyawan. Nanti kamu kalau mau begini kamu cerita dulu keterlibatan itu apa, karyawan dulu, kalau karyawan apa kemudian digabungkan keterlibatan karyawan itu menjadi apa begitu. Kan ini juga nggak perlu begitu-begitu amat kan? Ya. Kalau mau intro, nah mungkin ini karyawan yang ini misalnya ini sebagai intro mungkin ini kalau mau sebagai intro ya. Karyawan yang baik bisa dilihat dari faktor keterlibatan karyawan. Tapi ini juga terlalu panjang ya. Keterlibatan karyawan titik. Kemudian apa ini berperan dari sisi psikologis. Nah, misalkan ini kalau mau lagi
bikin kalimat baru. Keterlibatan karyawan ini penting karena itu berperan dari sisi psikologis dan dapat dan seterusnya. Ini ya kalau cocok lo ya. Ini mesti dilihat lagi. Ini juga dilihat lagi ya bahasanya ya. Ini maksudnya apa ya? Ini kalau dibaca itu mesti paham. Contoh ya. Karyawan yang baik itu bisa dilihat dari keterlibatan karyawan. Oke, saya ngerti itu. Yang berperan dari sisi psikologis dengan dapat melibatkan karyawan. Ini apa maksudnya ya? Untuk bekerja dan komitmen yang tinggi. Saya nggak ngerti maksudnya. Apakah begini, karyawan yang baik bisa dilihat dari keterlibatan karyawan dalam pekerjaan, misalnya. Hal ini karena keterlibatan itu memiliki peran psikologis, ya, bagi karyawan dalam bekerja, yaitu menunjukkan karyawan yang punya keterlibatan yang tinggi menunjukkan komitmen yang tinggi. Dan itu kan mesti diolah bahasanya ya. Ngerti ya? Iya ngerti Jadi, Pak. Terlalu berbelit-belit ini. Ya iya, mungkin mohon maaf, mungkin karena tiba-tiba kamu translate begitu saja dan nggak dibaca lagi. Karena ini Pak, soalnya saya olah karena takut kena Turnitin, jadi bahasanya terlalu Ya nggak boleh begitu, makanya biar nggak sama gitu. dipahami dulu kayak gini lah, kayak saya gitu ya. Saya bacakan, maksudnya apa sih ini? Oh ini ya maksudnya, oke. Saya tulis dengan bahasa saya sendiri. Kan nggak apa-apa. Ya toh, artinya kan sama. Ya kan? Iya. Kalau memang artinya seperti itu loh ya. Ini kan saya kan juga tebak-tebak buah manggis kan. Oh maksudnya begini. Itu caranya gitu. Dibaca, oh maksudnya itu begini loh. Oke, saya tulis. Dibaca maksud begini, oh saya tulis. Begitu. Ya. Oke. Itu paham, Pak. ini cara menulis ya. Cara menulis. Halo. Ya Pak, malam. Kayaknya masih. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut Pak. Oke Pak. Oke, tadi sampai punya Bu. Jadi sekali lagi ya, nulisnya itu jangan sekedar copy paste punya orang atau sekedar translate dari jurnal, tapi mesti dipahami lah gitu ya. Itu juga secara tidak langsung dengan menulis seperti itu, Turnitin itu nanti juga tidak akan tinggi, gitu. Tingkat plagiasinya juga tidak akan tinggi. Jadi Turnitin itu menunjukkan kan tingkat plagiasi gitu ya, dan seterusnya. Ya ini sama, ini kan masih definisi kan ya. Kalau seseorang yang bisa melibatkan dirinya dalam pekerjaan dipandang sebagai seseorang yang bersedia dan ingin membawa dirinya menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan penuh semangat, ini kan panjang sekali tuh. Itu mesti dipotong-potong ya, Bu. Jadikan 2 kalimat lah. Iya. Seseorang yang bisa melibatkan dirinya dalam pekerjaan dipandang sebagai seseorang yang bersedia dan ingin membawa dirinya kinerja lebih baik dan semangat penuh antusias mengembangkan diri. Atau mungkin seseorang yang mempunyai keterlibatan yang tinggi, nah itu kan sebetulnya kayak gitu aja kan ya, menunjukkan atau dipandang sebagai karyawan yang cenderung berkinerja lebih baik karena biasanya bekerjanya dengan penuh semangat, antusias dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Itu mesti disesuaikan gitu ya, Bu Marcelina ya. Iya, baik Pak. Saya lihat ini definisinya banyak sekali. Ya, Di bagian 2.1 saya masukin 10 nggak apa-apa. referensi. Nggak apa-apa, Bu Marcelina. Yang penting Ibu tahu kaitan antara definisi yang satu dengan yang lain. Kalau ini kan istilahnya kan Ibu cuman punya showroom. Ini kan showroom nih ceritanya ya. Menurut Jose begini. Menurut si Mesri begini. Menurut si Sidiki begini gitu. Tapi itu hanya sebuah showroom tapi nggak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain gitu loh. Ya, jadi yang lebih baik itu kalau bisa mengaitkan satu dengan yang lain gitu. Apakah si Sidiki ini sependapat dengan Merzi atau memperkuat pernyataannya Merzi dan Sing atau melengkapi dan seterusnya, itu merupakan hal yang penting juga gitu. Jadi bukan sekedar Happy begini, Marcelina begini, Romeo begini, ya. Terus what? Terus apa maksudnya gitu. Gitu. Oh, ternyata ketiga orang itu definisinya salah semua gitu. Misalnya lu ya. Oh, ternyata di antara ketiga itu ada kesamaan atau ada benang merahnya lah itu. Apa begitu kira-kira? Oke, Pak. Ya. Iya, Pak.
Nah, model penelitian terdahulu, ya ini sih oke. Hanya saja begini loh, ini juga sama. Yang penting dari setiap ini mesti ada simpulannya. Ya, sehingga berdasarkan terbukti penelitian masih banyak diteliti, masih banyak diminati. Nah, kalau masih banyak diminati itu apa meaningnya gitu? Apakah masih perlu diteliti lagi? Apakah itu masih topiknya hot atau masih in gitu ya, sehingga kita juga ikutan di situ atau bagaimana gitu ya simpulan akhirnya ya. Ini keterlibatan karyawan ini kurang lebih dan seterusnya. Dapat dilihat dari ya, ini apa ini? Oke, ini kan gambarnya berfluktuasi. Berfluktuasi itu meaningnya apa gitu kan? Atau ini semakin menurun itu kenapa? Apakah bukan? Nah, tapi ini nggak cocok dengan kalimat yang ini tadi loh. Ya, ini kan masih diminati, ya nggak? Iya. Tapi kok gambarnya begini-begini gitu kan? Ini kan naik turun toh? Iya benar. Kadang sedikit, kadang banyak, ini dan seterusnya. Sebetulnya ini ada justifikasinya. Mungkin yang kita cari itu coba misalnya cari yang 2017, mungkin nggak segini, mungkin segini, ini ya nggak? Ini kan mungkin pencarian kita kan, ya nggak? Dan ini pun kan hanya ada di Emerald Insight dan Google Scholar, ya kan? Betul ya? Benar, Pak. Nah, jadi ini mesti dilihat, jangan sampai tabel ini berbeda atau kontradiksi dengan yang ada di sini. Ya, begitu ya. Oke, Pak. Ini kalau negara berkembang ini simpulannya apa gitu kan? Ada simpulannya ya. Di paling bawah lagi. Simpulannya apa? Mana ya? Apa masih minim? Nah, ini ya. Di Indonesia. Terlibat bahasa di Indonesia masih ini. Tapi ini kan negara berkembang, nggak ada Indonesia toh? Nggak ada negara kan? Di sini nggak ada. Indonesia kayaknya cuma satu di dalam negara. Tapi kan itu tidak ada, nggak terlihat di sini gitu ya. Namun di antara berapa penelitian itulah misalnya. Di sini bisa dikasih angka Bu, figurnya ada dikasih. Oke. Di antara sekian itu yang data dari Indonesia itu hanya sekian gitu kan ya. Oleh karena itu kan menjadi peluang kan ya. Dari sini dapat simpulkan bahwa penelitian di sektor ini masih ini. Nah, sektor itu tidak ada di sini. Tiba-tiba Ibu bilang, ini kan nggak bicara sektor toh? Iya. Ya nggak. Nah, ini itu ceritanya tiba-tiba. Ya. Jadi sebetulnya kalau ini diurutkan, itu ceritanya kan bisa mengerucut gitu ya, sebetulnya ya. Kenapa milih keterlibatan karyawan, kenapa milih di Indonesia, kenapa milih sektor ini, ya, itu kan ya, betul nggak ya? Gitu kan. Ini kan baru sektornya, belum memilih variabelnya, betul kan? Iya. Nah, sebetulnya ini adalah yang menuntun kenapa punya model seperti ada di bab 2.4 itu. Ini kan baru sektornya ya, tapi kan belum bicara variabel dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor. Ya, kira-kira bisa ya. Nah, kalau penelitinya banyak begini bisa dibikin tabel Bu. Coba lihat di jurnal-jurnal itu kan juga dibikin tabel tuh. Apa? UK, Amerika itu berapa persen? Bikin tabel aja. Sebelahnya nama, sebelahnya negara. Kemudian tabelnya itu bisa aja UK penelitinya siapa, Amerika peneliti kolom kedua penelitinya siapa dan seterusnya. Itu kan bisa kelihatan Bu, jauh lebih ringkas ya. Dan ini nanti masuk dalam slide. Tabel-tabel tadi masuk dalam slide gitu. Ketika presentasi kan Ibu lebih gampang toh. Masukin ke slide. Oh ya. Tadi kalau presentasi kan gampang nih. Ini gua udah kumpulkan sekian penelitian nih. Kalau gua breakdown berdasarkan tabel-tabel tadi, negara, industri, apa kan ceritanya Ibu lebih gampang bab 2. Oke. Ya. Kira-kira gitu ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, jadi ya ini sebetulnya sudah cukup oke lah gitu. Maksudnya tapi perlu di penyajiannya, penulisannya masih perlu dipoles lagi lah gitu ya. Iya. Kalau terhadap ini juga sama ya, nanti kalau terhadap hubungan antar variabel nanti lihat punya penjelasan saya terkait punya Bu Solihatun tadi ya.
Ya. Mm-mm. Ini biasanya kalau ada mediasi itu biasanya dijelaskannya satu persatu dulu. Baru kemudian ada satu subbab yang isinya dia sebagai mediasi. Jadi misalkan ini ke sini, ini ke sini, sesuai dengan hipotesisnya. Iya. Kepemimpinan kepuasan, work life ke sini dan seterusnya. Terus kepuasan kerja, keterlibatan. Terus ada satu paragraf, satu subbab lagi kepemimpinan ke sini tapi lewatnya kepuasan. Work life balance ke sini tapi lewat kepuasan dan seterusnya begitu. Atau kalau yang mediasi itu satu saja, bagaimana kepemimpinan, work life, komunikasi dan pelatihan ke keterlibatan tapi melalui kepuasan, satu saja nggak apa-apa. Berarti nggak usah dipisah. Nggak usah dipisah. Kalau ini kan kamu pisahkan ya. Kalau tadi kan dipisah nih yang di sini. Iya. Kalau dipisah nanti tetap perlu yang individu gitu loh. Maksud saya begini. Kalau di subbab yang sekarang kan ini ke sini lewat sini gitu kan ya? Iya benar. Keterlibatan lewat sini gitu kan ya, lewat kepuasan. Enggak, dia kepemimpinan ke kepuasan kerja dulu, Pak. Boleh. Baru ntar kepuasan baru ke keterlibatan. Cuman di nama subbabnya saya bikin dia kayak dari work life balance ke dependen terus Ini, dengan dimediasikan oleh ini gitu. Tapi ini kepemimpinan terhadap keterlibatan dengan kepuasan mediasi. Berarti mungkin namanya yang salah. Judulnya salah, betul. Tapi, judulnya salah. Tapi Harusnya yang saya pengen itu dari kepemimpinan ke keterlibatan saja dong harusnya ya. Terus baru keterlibatan ke kepuasan begitu kan? Kepemimpinan ke kepuasan dulu, baru dari kepuasan ke keterlibatan. Tapi ini salah berarti ya, dengan kepuasan kerja sebagai mediasi. Iya. Ya ini kayak salah ini. Oke, ya tapi intinya paham kan ya, tahu ya? Iya. Kira-kira yang apa yang harus diperbaiki gitu ya. Oke. Ini ceritanya kan populasi. Ini dapat dari mana data ini ya? Ini karyawan KFC di mana? Di Batam? Di Batam, Pak. Datanya saya dapat dari teman saya. Dia sebelumnya apa, Pak? Enggak, tapi ini data dari mana? Ini nggak mungkin data primer, Bu. Data primer itu artinya kamu itu survei. KFC di Nagoya berapa, KFC di BCS berapa, kamu catetin. Pasti ini sebelumnya... data sekunder. Oke, Pak. Ini bukan primer. Ini pasti salah ini. Ntar saya ganti, Pak. Nah, sekunder. Tapi sekundernya itu mesti bisa divalidasi ya. Oke. Apakah dari data apa, data mana gitu kan ya. Oke, Pak. Tuh. Jadi populasinya kan pekerja harus, ini mana ini? Penelitian ini mengambil karyawan bekerja di tempat saji. Oke, jadi gini ceritanya. Cerita dulu populasi dulu. Populasinya siapa? Catatan ini ada di dalam itu kan ya, di dalam ini saya kan ya. Iya, ada, Pak. Catatan ini. Ya. Iya. Catatan ini. Nah, ini ikutin ini loh. Ceritanya ikutin ini. Jangan sampai kurang. Nah, ikutin ini aja. Populasinya siapa? Misalnya karyawannya bekerja di apa tadi? Industri jasa ya? Apa? Restoran cepat saji. Restoran cepat saji. Bukan. Ini kalau bicara populasi itu bicara industrinya dulu. Dia itu kan karyawan. Cepat saji itu apa? Di bidang apa tadi ya? Misalnya di bidang food and beverage. Saya nggak tahu ya. Kalau dicek lagi. Atau di bidang hospitality. Saya nggak tahu persis. Pokoknya dicek dulu. Itu populasinya. Target populasinya adalah yang kerja di restoran cepat saji. Kan restoran cepat saji itu bagian dari food and beverage kan, kalau saya nggak salah lo ya. Iya. Ngerti ya? Nah, itu target populasinya. Makanya mesti dijelasin dulu siapa populasinya. Nah, kalau contoh tadi misalnya Bu Solihatun misalnya, pegawai negeri. Tapi target populasinya adalah pegawai negeri yang bekerja di bidang pendidikan atau dalam kata lain guru gitu. Kan bisa gitu. Ya, atau guru pun juga bisa dipopulasi. Target populasinya guru apa? SMP, SMA, SD. Nah, itu kira-kira. Ya. Terus baru bicara sampel. Berapa pesanan sampel? Ada 1.000. Sampelnya 1.000?
Oh, oh. Ini Tapi populer. yang saya ambil cuman KFC sama McDonald. Nah itu kenapa? Kan Di yang bawah namanya cepat saji itu kan macam-macam toh. Ada KFC, McDonald, ada di bawah saya Ricis. bikinnya karena Kenapa? di bawah saya bikinnya alasannya karena berdasarkan top brand index. Ya nggak harus juga. Memang kalau pekerja di top brand index sama enggak beda perilaku karyawannya. Enggak sih, Pak. Nah itu dia. Nah itu juga perlu hati-hati. Jadi kita tidak boleh punya justifikasi pribadi. Saya ngerti itu, suka itu Mas. Pokok carilah alasan kenapa milih KFC. Oh ya dia top brand index itu. Ya walaupun dia top brand index kalau nggak ada urusannya ya apa hubungannya gitu. Ngerti ya? Iya, Nah, ngerti. jadi nggak apa-apa KFC, McD, apa yang ada di sini apa Burger King dan seterusnya. Nah, perlu dijelaskan dulu yang namanya restoran cepat saji itu apa? Orang jual sate itu cepat saji bukan? Termasuk iya. Nah, iya. Makanya orang jual martabak cepat saji, ya kan? Nah, terus orang mana nasi Padang cepat saji enggak? Nasi Padang iya juga sih. Nah, makanya boleh dikunci. Maksudnya yang dimaksud cepat saji itu kan cepat saji yang misalnya apa ya, bukan di sektor, sorry ya, saya nggak ngerti istilahnya. Cuman kira-kira itu maksud yang kamu maksud itu kan yang kerja di sektor formal lah, kira-kira gitu ya. Kalau UMKM gitu nggak masuk lah, kira-kira begitu kan. Iya. Tapi mesti kamu cari dulu istilahnya. Kalau Bisa saya dipahami? bikin restoran cepat saji, tapi yang khusus fast food gitu. Kenapa? Kan yang khusus fast food. Fast food ya cepat saji lah, Neng. Oh iya. Iya benar. Ini sebentar ya, cepat saji. Sebentar, nanti ada nasi Padang, jual sate. Nanti kalau kita bilang cepat saji yang ternama gitu ya, yang franchise, yang kayak itu juga bisa juga toh. Tapi nasi Padang juga franchise. Nah, kamu cari sendirilah, kamu yang meneliti, kamu pikirlah itu kira-kira. Ya. Atau misalnya saya ngerti yang dimaksud itu, pokoknya yang apa ya? Apa ya? Ya, kamu pikirkan dulu lah. Nanti buang-buang Lokal waktu. vendor mungkin Pak yang lainnya. Apa? Gimana Pak Yusman? Lokal vendor mungkin yang lainnya kategorinya kayak sate Pak. Itu. Lokal vendor itu apa gimana Pak Yusman? Yang jajanan jalanan lokal gitu. Jadi bikin aja kayak yang food street. Berarti kayak cepat saji non food street gitu, atau yang dari luar gitu. Ya, tapi itu mesti ada istilahnya Pak. Itu nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Kira-kira apalah istilahnya, pembagiannya apalah gitu Pak, gitu loh. Ya, ya Bu Marcelina ya. Iya, Tolong Pak. dipikirkan. Kan Ibu yang meneliti, Ibu yang mikir lah kira-kira. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak. Ya, jadi ini ada Burger King, tapi di atas tadi nggak ada Burger King. Oh, ini janganlah. Kan di Batam ada Ricis kan? Ya, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Misalnya, mungkin, sorry ya, saya potong dulu ya. Iya. Mungkin ada yang masuk ke dalam top brand juga nggak apa-apa, tapi masukkan semua. Jangan di sini Burger King masuk, tapi di sini nggak ada. Oh, soalnya maksudnya saya ambil yang top 2 gitu. Kamu itu sudah top brand cuma 3, kamu ambil menjadi top 2, itu kan suka-suka kamu sendiri gitu loh, maksudnya, ngerti kan? Iya, ngerti Pak. Nah, itu jangan begitu gitu. Kalau udah top brand ya top brand gitu lah, sudahlah. Ngerti ya? Top brand kalau misalnya ambil aja 5 top brand itu, misalnya apa-apa dari Ricis ya, betul ya? Iya. Ricis ya. Ricis, terus kalau ada lagi apa ya, selama di Batam ya hajar saja begitu. Begitu ya. Ya itu udah benar top brand, tapi ya jangan kamu pangkas lagi gitu kan, dan seterusnya. Oke, terus Pak, tadi saya mau nanya, misalnya nanti saya ambil Ricis, KFC, McD, dan lain-lain, misalnya ada 5 restoran cepat saji. Cuman kan total responden saya kurang lebih kemarin 390-an. Jadi apakah boleh satu tempat saya mungkin cuma ambil 100 atau 50 karyawan doang? Nggak masalah. Sebetulnya itu tergantung dari, sekali lagi, tergantung dari metode samplingnya apa. Oh, oke.
Karena gini, metode sampling itu ada yang kuota sampling. Ada yang stratified. Stratified ya, saya lupa itu namanya. Stratified itu berjenjang. Sorry. Kuota ya, kalau nggak salah. Kuota stratified juga ada. Kuota itu begini, misalnya yang karyawannya banyak, saya ambil banyak. Karyawannya sedikit, saya ambil sedikit, tinggal dibagi aja. Persentasenya gitu loh ya. Saya lupa itu kuota sampling kalau saya nggak salah. Tergantung metode kamu apa. Gitu. Ya, yang boleh-boleh saja, yang penting metodenya betul gitu loh. Jangan sampai metodenya nggak betul, kamu karang-karang sendiri kan itu problem. Atau yang suka itu begini mahasiswa itu. Saya pakai random Pak gitu. Bagaimana cara random itu? Random itu acak Pak. Ya saya tahu kayak tadi lah fast food itu ya cepat saja ya. Saya tahu lah nenek-nenek juga udah tahu. Tapi bagaimana caranya random itu? Random itu ada caranya. Random paling sangat sederhana namanya simple random sampling, ya enggak? Caranya gampang, lihat aja orang arisan. Responden saya kasih lotre 1 sampai 400 gitu. Ya, saya suruh ngambil. Tapi randomnya itu nggak boleh tiba-tiba kamu ke restoran kemudian mereka suruh ngambil lotre, nggak begitu. Jadi pokok siapa saja yang datang ke restoran itu kamu kasih nomor dulu. Kalau kamu catat namanya, nomor telepon, alamat, kamu kasih nomor. Setelah itu, setelah nomornya keluar, misalkan ketemu 1000, itu baru dikocok. Habis dikocok diambil, misalnya diambil 100. Nah, baru dibuka yang alamat yang mana. Nah, itu baru dihubungi. Itu baru random yang betul. Kalau random yang enggak itu kan yang ini yang acak-acakan tadi itu, bukan acak tapi acak-acakan. Oh, asal datang di situ dimintain kuesioner namanya random. Nah, itu kan salah. Ngerti nggak? Yang dikerjakan dengan yang ditulis nggak sama. Nah, itu suka begitu kalau bikin apa itu, bikin skripsi itu, bikin tesis juga kayak begitu. Itu ngawur itu. Ya, jadi lakukan saja. Misalnya, oke Pak, saya tapi agak punya loh Pak data data konsumen yang datang ke KFC. Oke, terus maumu gimana? Mau saya ya sudah, pokoknya saya nongkrong aja di KFC. Begitu ada orang yang datang, misalnya setiap kelipatan 5 orang yang datang saya kasih kuesioner. Misalnya lo ya. Nah, itu kan caranya apa? Nah, itu kan caranya non probability toh. Tinggal namanya apa? Probability-nya apa? Accidental sampling. Accident. Kenapa kok accident? Ya nasib aja orang yang ketemu kamu nomor 5 kamu kasih itu gitu loh. Kalau dia nggak ketemu kamu atau dia ketemu kamu tapi ketemu nomornya 4 ya kamu nggak dapat. Itu namanya accident. Boleh. Yang penting betul gitu loh. Yang penting gini loh. Bab 3 itu kan resep. Yang penting resep dan caranya itu sama dengan yang kamu tulis begitu loh. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kira-kira begitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, definisi. Nah, ini juga sama. Ini juga sama, ini pakai rumusnya siapa ini? Ini yang suka bikin gampang ini. Oh, kuesioner gampang aja nentukannya. Saya bagi aja. Pokoknya 29 kali 10 gitu ya. Ini pakai siapa sih ini? Pak. Ya, itu kamu salah. Kamu pernah baca buku Hair itu? Saya tanya. Belum. Nah, makanya tapi kamu itulah hebatnya orang Indonesia. Dia nggak pernah baca buku tapi bisa nulis. Canggih lah pokoknya. Ya kan? Itu canggih lah orang Indonesia itu. Makanya jadi gampang. Hair itu nggak begitu tuh, bacanya nggak begitu gitu loh. Dia bilang bahwa secara statistik gitu. Jadi ini ya, kalau mau diolah statistik, alat statistik itu dia bisa mengolah dan menghasilkan output yang baik itu kalau minimal 5 kali jumlah responden. Tapi itu bicara dari statistik loh ya, bukan dari keterwakilan populasi. Padahal sampling itu kan kita harus mewakili populasi kan, ya enggak? Iya. Nah itu salah gitu loh. Jadi tahu nggak, Hair itu salahnya sebetulnya salah saya juga. Kenapa? Karena dulu ketika UIB itu pertama kali bikin skripsi, saya juga bingung. Anak-anak ini kan nggak ngerti, nggak secanggih kalian sekarang lah. Oke lah, gue bilang ini pakai Hair aja gitu. Sampai sekarang dibawa turun-temurun sampai saya di sini sudah 17 tahun dipakai. Gue bilang, itu salah gitu. Makanya saya sebel juga itu kadang-kadang. Padahal nggak begitu. Pakai aja rumus Lovin. Pakai rumus Lovin bisa, pakai Krejci Morgan bisa. Itu kan bisa dicari di internet kan gampang. Jadi jangan pakai Hair itu nggak begitu. Dan celakanya nggak baca. Sorry aja ya, kalau saya sih saya baca Hair itu, saya tahu persis gitu. Makanya suka ngomelin tuh mahasiswa itu, yaitu
Tapi kan kan banyak juga dosen bimbing yang pakai begitu juga, kadang-kadang gomelin juga, lu nggak baca apa. Nah, jadi Bapak, saya mau jangan tanya, salah Pak. ya gitu. Kalau silakan. misalnya pakai tabel Morgan, dia kan harus sesuai dengan populasi. Populasinya kan Tabel. tadi kamu sudah tahu tadi, berapa tadi? 1000 tadi. Iya, tapi kan yang 1000 itu cuman gabungan dari KFC sama McDonald tuh nggak apa-apa ya, Pak? Ya enggak ya, makanya kamu cari aja lagi. Makanya tadi kadang-kadang ya kamu cari dulu kalau kamu bisa menyajikan data data sekundernya ya bagus. Kalau tidak, ya sudah. Kamu kalau nggak bisa menentukan populasinya, ya jangan pakai Crazy Morgan atau si siapa namanya, si Slovin. Ada yang lain gitu loh. Ada yang lain tuh begini. Oh, responden itu kalau 100 itu dianggap kurang. Kalau 200 itu saya lupa, 200 itu 100 sampai 200 itu kurang. Kalau 300 sampai berapa itu cukup atau baik saya lupa. Tapi kalau di atas 500 itu bagus gitu loh. Itu ada, referensi itu ada. Kamu cari aja di internet itu. Oke, Pak. Minimum sampel itu kan banyak di internet, tapi jangan di internetnya yang kamu ambil ya. Dari internet itu ada reference bahwa sebetulnya jumlah sampel itu masih debatable, tidak ada kesepakatan satupun di antara peneliti. Ya. Nah, kayak yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan pengalaman peneliti itu di akhirnya ada semacam guideline lah gitu ya. Jadi kira-kira kalau 100 sampai 200 itu kurang. Dia bukan kurang namanya, buruk atau apalah saya lupa. Terus kalau 200 sampai 300 itu cukup, 300 ke atas itu baik, dan seterusnya lah gitu. Gitu. Makanya kamu ambil gitu. Makanya berapapun yang dihitung pakai Crazy Morgan atau Solovin itu ketemunya antara 300 sampai 400. Iya, iya benar Pak. Iya. Iya. Nah, mahasiswa itu males ngumpulkan 400. Aduh Pak, ngumpulkan 400 ke kepala saya bisa pecah Pak. Maka diakali sama dia pakai hair. Kacau juga itu. Berarti yang hair ini nggak bisa dipakai berarti kan Pak? Jangan, kecuali kamu baca bukunya hair itu gitu. Iya, oke. Kamu baca ternyata enggak Pak, bukunya hair bunyinya begini, ya sudah, saya tidak ada masalah. Persoalannya kan kamu nggak baca. Oke. Kamu kan sakti kan gitu kan. Oke ya. Oke. Jadi mana tadi? Oke. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, sambil saya liatin yang lain sambil saya ini. Tapi yang lain silakan ya kalau ada yang bertanya. Kalau pakai data sekunder gimana Pak? Data sekunder ya sama aja sih. Data sekunder itu kan cuman masalah apa namanya, populasinya apa, misalnya satu perusahaannya, terus datanya itu mau berapa tahun, itu kan sudah bicara sampel. Ya, populasinya itu misalnya perusahaannya semua atau tidak, sebagian yang diambil itu apa, dan seterusnya, itu kan sesuai kebutuhan. Terus tahun datanya mau diambil berapa, apakah 5 tahun, 10 tahun, nah itu kan masalah. Tadi kebutuhan dari penelitiannya itu perlu seberapa presisi gitu. Kan begini, sebetulnya sampel itu sedikit apa nggak boleh? Boleh. Dengan catatan itu benar-benar bisa mewakili konsumen, populasi gitu ya. Contoh gini. Kita ketika mau dites golongan darah kita, yang diambil itu berapa liter ya? Kita mau tahu itu golongan darah kita ABC, ABO, AB gitu. Itu diambil berapa liter ya? Kan paling cuma setetes toh. Ya nggak? Nggak seliter. Ya kan? Masa mau ngecek golongan darah aja diambil 5 liter, mati lah kita. Gitu. Nah, tapi yang namanya darah ini kan homogen. Mau diambil di telinga, mau diambil di hidung, mau diambil di mana, ya sama. Nah, kan ini berbeda dengan konsumen. Betul tak? Konsumen itu yang di Batu Aji, di Tiban, di Batam Center, itu kan pasti berbeda. Demikian juga karyawan. Ya kan? Karyawan di KFC mungkin dengan Ricis misalnya mungkin homogen nggak gitu kan. Kalau homogen ya mungkin memungkinkan untuk ya sampelnya sedikit tapi yang penting mewakili gitu loh. Tapi kalau kita tidak bisa menjamin ya sudah ikutin aja kaidah yang normal yang berlaku begitu. Kira-kira begitu, itu kaidah
metodologi di dalam pengumpulan menentukan jumlah sampel. Itu kalau teman-teman di guru juga sama itu Bu Solihatun itu. Pak sama meneliti di sekolah saya aja ya. Lah memang sekolahmu itu perilaku guru di sekolahmu sama sekolah lain sama. Oh terus gimana? Oke, kita ambil aja guru SD di kecamatan Sekupang gitu. Loh memang di kecamatan yang beda aja. Mesti diambil guru SD di mana ya Kota Batam misalnya. Gitu. Kan yang sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah mengumpulkannya bagaimana. Nah, itu kan tergantung pinter-pinter kita sebagai peneliti kan gitu. Ya, tantangannya penelitiannya ya di situ. Penelitian primer itu begitu. Oke? Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Pak Romeo ini juga nggak ada loh. Tidak ada pekerjaan yang di ada. Ada ya? Template bab 1 doang. Saya artikel Pak kemarin saya pilih. Artikel. Tapi kok Ya. formatnya nggak artikel nih? Satu lagi Pak yang artikel dan model atau artikel ilmiah. Yang paling ini artikel ilmiah tapi kosong, tak ada isi. Iya, enggak. Ya, coba ya saya masuk, ini ya. Ini bukan sulap, bukan sihir loh, Pak. Dia nggak masuk ya. Ini ya nggak tahu. Nggak ngerti. Tapi tak apa-apa. Pak Dani ada tempat. Ya Pak Romeo, kenapa Bapak? Silakan Pak. Udah selesai sih Pak. Selesai, nggak apa nanti di ini aja. Sebenarnya sama, antara menulis artikel dan menulis skripsi sama, hanya saja kalau menulis artikel itu benar-benar mesti di press gitu ya, mesti di press gitu. Tapi nggak apa-apa, tulis dulu aja. Mau nulis banyak nggak apa-apa, nanti baru kita potong-potong mana yang perlu, mana yang tidak begitu. Boleh Pak, boleh. Boleh. Ya. Baik. Boleh. Pak Dani ada di tempat nggak? Ada Pak, ada. Pak Dani itu 1, 2, 3 pengaruh female board, dan board itu maksudnya board of director gitu ya Pak ya? Benar Pak. Mungkin ditulis saja kali Pak, pengaruh board director wanita, begitu kan ya? Benar. Terhadap kompensasi CEO pada perusahaan L45 di Bursa Saham Indonesia. Pak, bukannya Bursa Efek Indonesia, BII bukan Pak ya namanya ya? Betul nggak Pak? Indonesia, benar Pak. Nah, itu Bapak mesti pakai istilah yang lazim Pak, ya. Oke Pak, siap. Oke. Jadi tolong ya, nanti teman-teman itu liatin, walaupun mengumpulkannya itu sesuai format, tapi format itu perlu saya lihat loh ya, kayak gini nih, hurufnya pakai kalibri, padahal kan Time New Romance kan. Nah itu tolong diperhatikan juga ya, walaupun hal-hal yang sederhana seperti itu. Pengaruh female board, loh Pak, ini gimana ngujinya Pak ya, kalau cuma pengaruh female board terhadap kompensasi itu? Sebenarnya Pak, saya itu semua dimasukin ke variable control Pak. Jadi dia sebenarnya di female board ini dikontrol menggunakan 3 karakteristik. Pertama yang dari font size ini, board size. Ya, board karakteristik, CEO karakteristik. Benar. Kayaknya ini nanti nggak cocok Pak, kalau tujuan penelitiannya seperti itu, Bapak mesti ada tujuan penelitiannya bukan hanya sekedar female board dan CEO compensation, tapi peranan dari ini juga Bapak mesti jelaskan Pak, si kontrol ini di dalam sini, di dalam tujuan penelitian ini Pak, di dalam pertanyaan penelitian ini. Ini kan berarti kan tidak berdiri sendiri toh Pak? Oh, Dewan Direksi. Ya, kalau gantilah Pak, ini Dewan Direksi wanita gitu kan. Oke Pak, oke. Ya, ini mesti diganti lah. Kalau misalnya kayak gitu boleh kan Pak? Kenapa? Kalau misalkan saya mau pengaruh Dewan Direksi wanita pada CEO compensation, saya cuma teliti satu aja, tapi yang lainnya saya semua masukin ke variable control. Karena nggak saya masalah kalau ini sih nggak masalah kalau judul Pak. Tapi ketika Bapak bicara di sini nanti orang bisa misleading. Oke. Padahal Bapak kan bukan hanya Dewan Direksi sendiri kan ya. Padahal dia Dewan Direksi karena ada kontrol-kontrol tadi itulah, yang CEO karakteristik lah, board karakteristik lah, dan seterusnya kan ya.
Benar. Bisa juga Karena begini. saya Ya, silakan Pak. Oke, karena saya rencananya yang female board ini kan nanti dia CEO compensation-nya kan dia ada beberapa ini ya. Nanti saya mau ukurnya pakai beberapa cara jadinya Pak. Ya nggak masalah, itu metodologi Pak, itu nggak ada masalah. Tapi yang penting Bapak harus bisa menjelaskan bahwa si Dewan Direksi Wanita ini tidak berdiri sendiri. Oke. Ya, Berarti misalnya saya mesti masukin variabel yang lain Pak. Ya, misalnya gini, bagaimana peranan Dewan Direksi Wanita atau pengaruh Direksi Wanita dilihat dari misalnya dilihat dari karakteristik apa itu board karakteristik, CEO karakteristik dan ini terhadap pengaruhnya terhadap pembayaran kompensasi. Kan bisa diolah begitu Pak. Tapi ngerti ya maksudnya ya kira-kira ya? Pak, sebenarnya kalau saya lihat dari jurnal-jurnal lain kan Pak, itu mereka semua kalau saya lihat dari jurnal lain, female board itu sebenarnya memang berdiri sendiri. Lalu dia kalau misalkan kayak board karakteristik kan berarti kayak board member. Lalu misalkan ada beberapa variabel lagi itu memang mereka dibuangnya ke variabel kontrolnya Pak. Jadi memang pas jurnal ini mereka telitinya cuma di female boardnya ini. Apakah female board ini ada pengaruh terhadap CEO compensation? Gini Pak, ya nggak ada masalah. Tapi Bapak gini, yang namanya pertanyaan penelitian, kalau cuma seperti itu udah pasti tidak mencerminkan yang Bapak mau. Oke. Begitu. Tujuan penelitiannya pun tidak yang mencerminkan yang Bapak mau. Gitu loh. Jadi orang dipikir, oh cuma begini aja ya, gitu. Kan mesti dijelaskan Pak, tapi kan itu nggak boleh dihilangkan. Terserah caranya, apakah Bapak, tapi seperti saya bilang tadi, bagaimana sih si direksi wanita ini di antara karakteristik perusahaan tadi, gitu ya, ada 3 karakteristik itu dalam mempengaruhi pembayaran kompensasi. Kan ya nggak ada masalah, tapi mesti dijelaskan bagaimana ketiga itu mengontrolnya Pak. Oh gitu. Ngerti ya? Itu mesti dilihat, mesti dibaca, mesti direnungkan lagi bagaimana cara merumuskannya. Ya. Pak, kalau misal saya kan kemarin awalnya kan saya masukin Dewan Direksi Wanita pada CEO compensation. Lalu saya ada masukin lagi kayak misalkan CEO tenure pada CEO compensation. Lalu board member atau board size pada CEO compensation. Awalnya sih saya memang buat begitu. Jadi tiap variabel itu saya pada CEO compensation. Cuman terakhirnya saya ganti jadi satu aja karena mikirnya nanti di penelitian saya itu saya mau mungkin dari kayak board karakteristik misalkan contoh di bagian board size nanti saya kalikan dengan female boardnya untuk jadi beberapa penelitian. Awalnya mikirnya begitu sih. Ya, gini Pak, kalau itu kan masalah Bapak bagaimana menguji itu nanti Bapak kalikan dengan ini kalikan itu cuma masalah bagaimana mengukur dan menguji. Tapi yang namanya pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian itu harus jelas. Mau variabel kontrol nggak masalah, tapi harus dijelaskan di mana posisi dia. Gitu loh. Jadi kalau Bapak cuman seperti itu nanti nggak kebaca gitu loh. Padahal siapa tahu yang variabel kontrol itu justru menjadi uniknya penelitian Bapak dibanding yang lain gitu. Oh, Pak, kalau misalkan saya revisinya jadi kayak gini, saya kan ini baru satu, tapi nanti saya masukin lagi CEO tenure pada CEO compensation, board size pada CEO compensation gitu boleh gak ya Pak ya? Board size, bentar ya, saya dulu ya. Bentar. Board size pada board karakteristik maksudnya, board karakteristik kepada CEO compensation. Jadi buat karakteristik ya benar. Jadi buat karakteristik kan dia ada beberapa variabel di dalamnya. Board size boleh Pak, Bapak nggak harus sebutkan board size, board independent boleh aja. Board karakteristik, CEO karakteristik dan ekonomi karakteristik ini terhadap CEO compensation ini gitu loh. Keberadaan female direksi wanita ya bagaimana sih keberadaan direksi wanita itu dengan karakteristik dewan direksinya, karakteristik CEO dan karakteristik ekonomi bisa mempengaruhi
CEO compensation-nya. Artinya bahwa si dewan direksi itu tidak sendirian gitu loh Pak. Dia bukan stand alone yang nggak ada kaitannya dengan yang lain. Gitu. Oke. Ya Pak, nanti saya coba lihat lagi. Coba dipikirkan dulu Pak, coba dipikirkan. Artinya kalau seperti itu bisa misleading gitu aja Pak. Padahal mau Bapak bukan begitu. Oke, siap Pak. Ya, kalau judul sih nggak ada masalah. Kalau di judul ya nggak apa-apa lah begitu. Tapi kalau sudah spesifik terutama di tujuan penelitian, terserah Bapak mau nulis tujuan penelitian untuk artikel maupun untuk apa, dia udah jelas namanya purpose of the study itu apa gitu loh kan. Misalnya dia untuk mengetahui apa, misalnya bagaimana peranan Dewan Direksi Wanita dalam kompensasi. Tapi kaitannya dengan apa dijelaskan. Tapi di dalam lingkungan yang ini karakteristik direksinya seperti apa, karakteristik CEO-nya seperti apa, dan karakteristik ekonominya seperti apa. Kan itu mesti ada penjelasannya Pak. Nggak cuman peranan direksi wanita dalam pembayaran kompensasi kan. Nggak begitu. Pak, maaf Pak, mungkin saya perjelas dulu. Itu buat karakteristik itu hanya kan di penelitian sebelumnya kan mereka ada bilang bahwa kalau misalkan buat karakteristik itu biasanya ada variabel apa-apa aja di dalam. Jadi sebenarnya buat karakteristik itu hanya satu karakteristiknya aja, tapi variabel itu sendiri itu berdiri sendiri masing-masing. Lah iya. Tapi kan Denny itu kan ngujinya bukan Dewan Direksi Wanita kemudian ke compensation sendiri selesai begitu kan? Iya benar. Jadi kan kamu uji yang ketiga tambahannya tadi kan? Benar. Jadi kan ada beberapa variabel kontrol di sana. Nanti saya tetap harus masukin nilai-nilainya ke dalam. Nanti itu semua diuji baru pada CEO compensation. Nah, makanya kan nggak mungkin kalau menulis tujuan penelitian itu cuma cerita atau permasalahan penelitian itu. Pertanyaan penelitian ya, bukan permasalahan penelitian. Pertanyaan penelitian cuma bicara Dewan Direksi pengaruhnya terhadap CEO terhadap compensation ya, kalau nggak salah CEO compensation atau apa. Kan nggak mungkin dia berdiri sendiri, seakan-akan ketiga karakteristik ini nggak ada gitu loh. Jadi ini mesti dibawa, cuman bagaimana membahasakannya lah itu yang perlu dipikirkan. Artinya tadi seperti saya bilang tadi, bagaimana Dewan Direksi di tengah dengan beberapa karakteristik ini, ya karakteristik ekonomi, karakteristik apa tadi ya, susunan direksi dan seterusnya bisa mempengaruhi ini gitu. Jadi saya nggak harus cerita bahwa Dewan Direksi Wanita terhadap CEO. Karakteristik board karakteristik terhadap CEO, nggak begitu, tapi bagaimana dikemas saja. Misalnya tadi bagaimana Dewan Direksi ini di antara ketiga karakteristik gitu, misalnya lo ya. Itu bahasa itu masalah bahasa mesti disesuaikan gitu, mesti dipikirkan lah, mesti diolah lah ya. Ya, kira-kira. Oke, jadi soal font apa dan lain-lain nanti tolong diperbaiki sendiri ya, gitu ya. Iya Pak, siap. Oke, dan seterusnya ini kuning-kuning yang saya dulu ya ini ya. Oh iya ini kayaknya nggak ada perubahan ini, malas lah. Udah saya perbaiki Pak. Mana ada ini? Ya nggak tahu lah, pokoknya cek lagi lah ini. Metode objek penelitian ini sama, objek penelitian itu bicaranya populasi dulu. Ya. Ini bicaranya populasi. Tadi udah saya lihat catatan saya udah saya kasih kan. Populasi apa, target populasi apa, baru bicara sampel. Metode samplingnya bagaimana dan seterusnya itu. Ya, time horizon kapan ditelitinya? Kapan diteliti itu ada penelitian sifatnya one shot. One shot itu data saya ambil sekali, ya sudah itu saya analisa gitu. Ada juga yang longitudinal, saya ambil beberapa kali. Nah, itu mau pakai yang mana itu masalah metode itu silakan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ini nggak akan review semuanya satu-satu ya. Pokoknya saya lihat aja. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan gitu ya. Yusman chapter 1
Yang mana satu ya? Oh, ini today, ini ada ini tuh. Ini fresh from the oven ini. Tapi nggak ada bab satunya. Tiba-tiba bab Bab 2. satunya di bawah-bawah dikit, Pak. Kan udah lama. Tak serius emang. Ya, ini juga sama, ini juga ini golongan tak serius ini. Ya, bab satunya terpisah, padahal saya udah bilang ya jadiin satu file. Oh. Ya. Kalau nggak lihat yang Turnitin aja, Pak, itu udah gabung bab 1 sampai bab 3. Turnitin. Iya, yang PDF. PDF. Yang mana ya? 2 di bawahnya, Pak. Yang satu ini. 14 Agustus. Turnitin proposal bab 1 sampai 3, iya. Itu udah 1 sampai 3. Udah diturnitin. Gara-gara bab 31-nya saya kopas aja, Pak. Nah, ini ya nggak apa-apa, ini banyak kopas, tapi mana tadi ya? Oke, ini kan. Enggak, cuman yang 31-nya aja, Pak, yang kena semua. Yang Kenapa? Dia bikin sendiri. Cuman yang 3.1-nya aja saya nggak ngerti mau bikin apa. Jadi yang 3.1. Oh, oke, sebentar. Saya nggak ngerti itu mau bikin apa. Jadi kena semua dia 1-3. Oh, karena kamu kopas itu ya, 31 ya? Iya. Oh. Nggak tahu mau bikin apa. Tapi ini juga sama ya, Pak Yusman ya. Kalau menulis artikel seperti ini, Pak Yusman itu artikel ya? Atau dalam bentuk tesis? Skripsi, Pak. Ya, tesis skripsi. Itu ini nggak boleh. Ini ada satu. Ini kan kenapa nggak teliti? Ini sederhana saja. Karena ini nggak ada sumbernya ini. Bapak kemarin bilang latar belakang nggak ada sumber, nggak apa-apa, Pak. Yang nggak boleh bab 2. Sembarangan, mana ada. Ada loh, Pak. Bapak bilang gitu, saya udah nanya. Ini mesti ada referensinya. Ini mesti ada referensinya. Kemudian tapi tidak harus dari jurnal, boleh dari koran, boleh dari media cetak, apa saja, media massa, media elektronik boleh. Tapi kan nggak mungkin, Pak. Ini Bapak menulis sendiri, emang Bapak siapa gitu loh. Bagi pengusaha wanita merupakan variabel, ini Bapak pelaku saham, nggak juga toh. Kan nggak mungkin gitu loh. Dan nggak mungkin kata-kata Bapak sendiri gitu loh. Ya kan? Jadi ya mesti ada reference-nya gitu kan. Direktorat Jenderal Pajak ini ada urgensi penelitian. Gini deh, urgensi penelitian itu sesuatu yang tidak mudah disusun. Kalau nggak bisa, nggak usah saja. Langsung bikin latar belakang saja, nggak usah bikin ini gitu. Kemarin kan, karena mepet waktu tugasnya, Pak. Kenapa, Pak? Kemarin karena mepet jadi bikin-bikin aja. Walah, yang bab satunya. Terserah lah. Bab satunya kan udah lama belum saya perbaiki. Ya makanya sudah lama nggak diperbaiki, apa poinnya gitu kan. Bab 2, model penelitian terdahulu ini melalui sehingga mengumpulkan data keuangan dan seterusnya, sehingga melalui Chinese ini menguji ini. Terus apa? Terus kenapa memang? Ini kan kalimat yang ini cuma satu kalimat loh, satu paragraf cuma satu kalimat loh. Boleh. Paragraf itu kan lebih dari satu kalimat toh. Udah lah nggak apa-apa, perbaiki lagi lah. Apa? Lihat yang bawahnya aja lah, Pak. Nggak usah, nggak tertarik saya. Udah nggak serius mah nggak tertarik saya. Pak, mau nanya Pak. Ya, yang saya tadi nggak dilihat di literatur review-nya, Pak. Yang mana? Yang bagian Bapak ikutin yang penjelasan teman-teman yang sebelumnya. Mana tadi? Meta analisis ini punya siapa ini? Vivian. Draft jurnal bab 1-3. Pak Heti. Ya. Yuk. Kayaknya Bu Vivian lagi acara kebaktian kakeknya meninggal. Oh iya. Oh. Iya. Ya sudahlah. Tak apa juga. Kakeknya di mana ya dia itu ya? Karimun ya? Coba kalau mau di review nanti saya bantu sampaikan. Nggak usah lah. Kalau enggak ke saya dulu, Pak. Kan? Ke saya. Rekaman kalian download sendiri lah gitu. Bab 1, kok bab 1 doang ya? Pak, yang artikel tesis, Pak. Artikel tesis. Iya, saya bikin namanya. Oh. Peran keberagaman gender dalam pengambilan risiko perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan memiliki peran penting dan ya, ini intro kan ya. Ini nggak begini loh. Kalau mau menulis yang di artikel itu intro
Ini batasnya mana ya? Intro sampai dengan bab 2 itu mana ya? Sistem tata kelola perusahaan dan seterusnya. Unsur ini gini loh. Introduction atau pendahuluan itu sederhana saja. Di catatan saya ada nggak ya? Jadi yang perlu dijelaskan itu mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Ya, ini kata kuncinya ada di sini nih, gitu loh. Jadi setiap kalimat tolong dibaca, gitu loh. Itu mengarah ke sini atau enggak. Terus, caranya bagaimana supaya itu penting atau tidak? Nah, itu liatin saja. Lihat, kita harus bisa menunjukkan adanya celah atau gap. Kesenjangan dari apa? Kondisi normal, kondisi normatif yang diharapkan dengan kondisi idealnya. Nah, kalau di situ terjadi ketidaksesuaian, maka di situ adalah menunjukkan bahwa pentinglah kita meneliti itu, gitu loh ya. Contoh, mana tadi ya? Artikel tesis, apa sih ini? Wanita gender dalam pengambilan risiko. Nah, apa yang terjadi dengan pengambilan risiko di sini? Sistem tata kelola perusahaan dalam memantau ini menjelaskan ini. Di Indonesia, praktik tata kelola perusahaan diatur dengan ini. Loh, terus apa hubungannya dengan pengambilan ini? Dalam undang-undang dan seterusnya, Dewan Direksi dalam mendapat pengawasan dari komisaris. Ini kan ini satu paragraf ini sudah jelas. Sudah jelas nggak jelas gitu jelas. Ya, tidak bisa menunjukkan keberagaman gender dalam pengambilan risiko perusahaan. Ya, misalnya loh ya. Ini tata kelola. Ya mungkin saya nggak tahu apakah langsung bicara apa sih yang praktek yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kan, pengambilan risiko. Oh, kalau saya taruh untuk hubungan dari pengambilan resiko itu di paragraf 2, Pak. Unsur sistem terdiri dari komposisi ini. Dalam komposisi dewan ditekankan adalah keberagaman di dalamnya. Keberagamannya terdapat dalam ini dan seterusnya. Nah, ini kan teori, Bu, normatif. Ini kan teori. Maksudnya di Indonesia itu bagaimana gitu loh. Itu kan yang paling penting gini loh. Kalau memang di undang-undang itu diamanatkan seperti ini, mana ya di sini? Di Indonesia itu memang harus beragam gitu ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Peraturan yang mewajibkan hal tersebut. Misalnya, diambil saja, misalnya idealnya gitu, misalnya loh ya, tapi tergantung dilihat dari referensi ya, referensi mana yang bilang bahwa idealnya bahwa setiap pengambilan risiko itu diwakili, ada keterwakilan dalam pengambilan keputusan risiko, misalnya baik keterwakilan dari sisi gender, dari sisi director dan seterusnya, misalnya lo ya menurut siapa. Sedangkan di Indonesia itu belum ada peraturan untuk itu, ya kan? Sedangkan kalau pakai yang menurut penelitian, misalnya lo ya menurut siapa? Kalau dia ada keterwakilan gender dalam pengambilan keputusan itu biasanya apa? Lebih aman, lebih baik kah, lebih transparan kah, dan seterusnya. Ya, terus dibandingkan lagi dengan Indonesia itu nggak kayak begitu. Dan terjadinya apa? Karena di Indonesia itu belum ada aturan itu, makanya banyak pengambilan keputusan resiko itu yang apa gitu loh. Akibatnya apa kalau tidak ada keterwakilan gender itu mesti dijelaskan, Bu. Mesti pakai data. Oke, Pak, baik. Ya, jadi itu yang ya ini kalau paling sulit itu memang kalau menulis latar belakang terutama untuk artikel itu mesti langsung to the point gitu loh. To the point. Jadi misalnya atau ini dijadikan intronya juga boleh, misalnya unsur dari tata kelola perusahaan terdiri dari komposisi dewan, struktur ini. Dalam komposisi dewan yang ditekankan adalah keberagaman dalamnya. Keberagaman yang terdapat dalam manajemen akan meningkatkan kualitas keputusan. Ini kan mungkin ya kan ya, atau mungkin dari sinilah berangkatnya. Keberagaman dalam manajemen gitu misalnya akan meningkatkan kualitas keputusan. Ini kan si Kau dan Liao 2018. Nah, terus sama si Jizi kan disebutkan yang namanya keberagaman itu salah satunya adalah adanya keberagaman gender dalam susunan perusahaan. Gitu kan ya? Ini kan kondisi ideal loh, Bu.
Nah, dilihat di Indonesia konteksnya. Di negara lain gimana boleh juga diuraikan dulu. Oh, di negara maju dan negara ini itu sudah ada peraturan terkait dengan bahwa yang namanya keberagaman di dalam manajemen itu harus ada. Nah, ini tidak terjadi di Indonesia. Indonesia belum ada peraturan itu. Karena belum ada peraturan itu, maka yang terjadi apa? Gitu loh. Ini loh, karena tidak ada keberagaman gender, maka dalam pengambilan keputusan risiko itu begini, akibatnya jelek gitu loh. Jeleknya apa? Nggak tahu dijelaskan gitu. Nah, oleh karena itu menunjukkan pentingnya penelitian kita. Tapi kalau dibilang bahwa kita itu tidak ada keberagaman gender dalam pengambilan risiko, terus masalahnya apa? Ya nggak ada masalah. Ya itu menunjukkan bahwa penelitiannya juga nggak penting juga gitu loh. Bisa dipahami ya Bu ya. Jadi menulisnya itu sekali lagi kata kuncinya selalu menjelaskan ini loh. Mengapa sih penelitian itu penting untuk dilakukan? Gitu. Ya. Terus ini kesenjangan ini dilihat dari ya kondisi seharusnya apa, normatifnya atau idealnya. Kondisi di lapangan itu seperti apa. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa oh, itu penting untuk diteliti. Misalnya, saya ingin meneliti kenapa anak umur 5 tahun belum bisa berjalan. Loh, kenapa? Loh, secara teori anak umur 2 tahun itu sudah bisa berjalan. Kalau umur 5 tahun belum bisa berjalan, maka dia punya masalah. Kenapa? Dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa sekolah, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan ada dampaknya, gitu kan. Maka saya penting mengetahui mengapa sih kok ada anak umur 5 tahun belum bisa berjalan. Kan kira-kira begitu cerita sederhananya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa ya, nanti dicekin lagi lah kalau yang ini. Sehingga ini baru latar belakang, baru nanti setelah cerita itu penting, kemudian kita nanti akan pakai teori apa, baru dijelaskan teorinya. Nah, untuk menyelesaikan masalah keberagaman gender itu ada beberapa teori yang digunakan. Teori A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, itu baru masuk ke dalam bab 2 gitu. Oh, saya mau pakai teori ini. Kalau pakai teori ini biasanya variabelnya itu ini, dan seterusnya. Nah, itu akhirnya muncullah model begitu. Begitu. Kalau intro dijadikan satu dengan bab 2 begitu. Ya. Jadi kalau ini nggak ada kaitannya antara paragraf 1, paragraf 2 ini nggak ada kaitannya tiba-tiba muncul gambar ini gitu loh. Ya. Paham, Pak. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Bu Widya, Risen, ada yang mau ditanyakan kah? Pak, maaf tadi saya terlambat. Boleh liatin yang saya nggak, Pak? Kenapa? Boleh lihat yang punya saya nggak ya? Saya udah catetin sih yang dari teman-teman punya note-note-nya. Cuma buat review aja gitu, Pak. Mana ya? Yang ini ya? Metodologi. Yang metodologi penelitian, yang tanggal 29 ya Pak, saya juga terlambat kirimnya. Research background, the non-renewable dan seterusnya. Electricity can be produced by ini sama ya, ini sama kayak Pak Dani tadi ya, Pak Dani atau Pak siapa. Ini nggak ada referensinya ini. Ini worldwide 2019. Ini nggak ada. Ini ajaib ini. Itu ini ada dari itu Pak, dari dia kayak apa ya? Dia ya terserah manapun organization gitu Pak. Gitu. Jadi saya put resource-nya apa ya Pak? Itu ada resource-nya dari worldwide satu artikel dia dikeluarin oleh organization ini. Kalau itu mengutip dari satu tempat segini banyak, itu namanya kopas Bu. Nah, ini yang mesti Ibu olah gitu kan. Ini kan ceritanya apa sih paragraf 1 ini misalnya the non-renewable energy are being used in some format dan seterusnya. Mau cerita apa sih ini? Electricity sector is the major of the global major source of total global CO2 emission. Oke, diikuti dengan transportasi. Jadi maksudnya electricity itu mempengaruhi menghasilkan CO2 gitu ya? Iya, maksudnya gitu. 40%. Iya. Karena transportasi cuma 30% dan seterusnya. Betul. Oke, terus ini mau dibawa kemana? Keterangan ini.
Electricity can be produced by alternative resource by renewable energy such as wind and solar. Oh, oke. Maksudnya kalau solar itu electricity dari solar dan angin itu tidak menghasilkan CO. Atau CO-nya lebih rendah. Lebih sedikit Pak, lebih rendah. Kalau gitu ceritanya sederhana saja. Berangkatnya adalah bisa juga dilihat dari dunia. Berapa electricity yang dihasilkan dari pembangkit lah pokoknya ya, mau tenaga nuklir kayak tenaga apa gitu kan terhadap CO. Ya kan? Terus apa efeknya CO itu terhadap kehidupan manusia? Oke. Terus sedangkan electricity yang ini yang sekarang terjadi itu kan dari entah dari gas, entah dari nuklir, dari apa gitu kan ya. Itu kan bisa habis toh. Betul ya? Ya enggak? Itu kan kelemahannya. Jadi ceritakan juga kelemahannya. Dari listrik yang sekarang terjadi itu kelemahannya apa? Satu, menghasilkan CO. Ya kan? Dan itu bahayanya bagi manusia apa? Terus ini bisa habis enggak? Oh, bisa habis. Kenapa? Ya, nuklir bisa habis. Dari fosil bisa habis. Dari batu bara bisa habis. Apa bisa habis begitu kan? Iya. Kan? Nah, sedangkan ada sumber yang sebetulnya belum diolah, yang mungkin nggak pernah habis. Contoh apa? Sinar matahari atau solar. Ya kan? Nah, solar ini juga bisa menghasilkan listrik. Namun di dunia itu, gitu kan ya, berapa persen sih listrik yang dihasilkan dari solar dan wind, gitu kan ya. Padahal ini energi yang nggak pernah habis, gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa urgensinya kan. Satu tadi, ya, apa kelebihannya lagi? Satu nggak pernah habis, yang kedua tidak menghasilkan CO, kan begitu toh? Ya nggak? Nah, jadi kelebihan dan keunggulan itulah yang ditonjolkan ketika mengajukan ke latar belakang penelitiannya. Nah, kemudian setelah melihat konteks dunia, coba dipotret lebih kecil, Asia kah, masuk ke Indonesia. Itu. Nah, Indonesia itu kenapa? Oh, Indonesia itu sebetulnya penting loh untuk mengganti listrik itu bukan dengan tenaga apa tadi itu ya, batu bara kah, gas kah atau apa. Kenapa? Tadi bisa habis. Yang kedua, Indonesia itu misalnya negara kepulauan ya, yang tidak semuanya punya pembangkit. Tapi kalau matahari, karena Indonesia itu ada di negara tropis, ya matahari itu sepanjang tahun. Nah, itu kan menunjukkan urgensinya. Namun demikian, listrik di Indonesia sekian persen, itu kan ada data diambil dari mana, itu masih menggunakan electricity yang konvensional gitu kan, yang bisa menyebabkan emisi gas buang CO ini meningkat gitu. Kan itu menunjukkan urgensinya. Padahal sekarang itu sudah banyak peralatan rumah tangga atau apa yang bisa atau sumber listrik yang bisa dihasilkan dari solar maupun angin. Kan begitu. Kan itu mesti diceritakannya mesti begitu, Bu. United States Indonesia Society has brought together experts from government. Nah, ini sih nggak terlalu itulah. Ini kan cuman yang penting, Bu. Pokoknya gini, setiap paragraf itu Ibu mesti bisa menjawab mengapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan. Ini kan sebetulnya nggak kemana-mana tanya ini. Ya, reduction apa? Ini bolak-balik kan CO reduction aja. So what gitu loh. Karena arah penelitian kita kan bukan ke situ. Berarti lebih tajam lagi ya Pak ya, lebih mengarahnya tajamnya. Jangan dikopas, nggak bisa kita mengkopas satu paragraf itu dari sumber A, sumber B itu nggak nyambung karena masing-masing itu punya purpose sendiri di dalam menulis itu. Kita hanya melihat informasinya, kemudian kita olah lagi gitu loh. Ini kan ibarat potongan kain, Bu. Ini potongan kain. Ini potongan kain. Nah, bagaimana kita bisa menjahit menjadi sebuah pakaian itu yang penting, begitu. Ya. Oke. Nah, kemudian baru nanti masuk ke dalam teori itu. Ternyata ketika kita mau merubah dari listrik tradisional atau konvensional menjadi listrik itu kan perlu merubah budaya.
cara berperilaku dan lain-lain. Nah, itu mungkin baru masuk ke dalam teori perilaku konsumen kalau mau diarahkan ke sana. Apa sih yang mendorong konsumen itu mau berubah dari listrik yang biasa menjadi listrik yang terbarukan gitu kan? Kan panjang ceritanya Bu gitu. Ya kan? Kira-kira begitu ya? Runtutannya. Oke Pak. Berarti nanti diperlukan Kalau lagi. hubungan antar variabel itu sama dengan penjelasan saya ke Bu Solihatun, Bu Marcella dan seterusnya sama. Itu mau pakai pendekatan teori apa? Misalnya Ibu di sini pakai TRA, mau pakai TPB ya silahkan gitu. Jadi misalnya literatur reviewnya nggak tiba-tiba fotovoltaik ke sini bukan, tapi ceritanya adalah teori yang dipakai untuk melihat perilaku manusia di dalam atau perilaku konsumen dalam menggunakan sebuah teknologi atau apa itu ada beberapa teori, ada TRA, TPB, apa-apa. Namun demikian di antara teori itu mana yang paling populer? Apakah TRA, apakah TPB? Atau dijelaskan dulu, TRA itu banyak dipakai di apa, TPB di apa, kemudian TAM di apa dan seterusnya. Sehingga nanti penelitian ini karena melihat perilaku konsumen dalam menggunakan teknologi baru dalam hal ini listrik, maka mungkin lebih cocok menggunakan pendekatan TRA dan seterusnya. Begitu loh. Kalau itu pakai TRA dan seterusnya. Jadi begitu runutan ceritanya. Oke Pak, Ya. noted. Nah. Ya kira-kira ya. Oke. Jadi apa namanya itu ya silakan diperbaiki saja. Ya terserah, saya kasih waktu 1 minggu cukup nggak? Kalau nggak cukup ya nggak, saya tambahin waktu. Kalau cukup ya nggak apa-apa juga. 2 minggu ya Pak? 24 lah ya. 24 September 25, ya? 25 lah. 25 Sabtu. Boleh ya? Oke Pak. Tapi jangan tadi itu ya, bikinnya jangan sepenggal sengasal bikinnya ya. Saya kasih nilainya, sengasal saya ngasih nilainya begitu nanti. Ya. Oke? Oke. Ya, oke lah. Ya selamat berjuang lah. Bentar Pak, gitu. saya nanya dikit. Oh ya, silakan Pak Yusman. 2.3 sama 3 itu kan sama tentang independen gitu Pak. Sama-sama ngejelasin tentang definisi ya Pak dua-duanya atau satu aja? Yang maaf Pak, diulang Pak, maaf diulang. 2.3 sama 3.3 itu kan tentang yang independennya itu Pak. Nah itu 2.3 kan dan 3.3 itu definisi operasional variabel. Pengaruh independen terhadap dependen. Ya itu kan yang 2.3 kan. Yang 3.3 itu. Kok 3 kan metode penelitian Pak, bab 3. Pak iya, bentar. Yang ini Pak, variabel independen. Kenapa? Variabel independen kenapa? Kan itu satu paragraf isinya definisi ini. Yang 2.3 juga definisi juga Pak. Yang 3.3 kan, 3.3 itu definisi operasional variabel bukan? Definisi. 3.3 itu pasti definisi operasional variabel Pak. 3.1 itu jenis penelitian. 3.2 itu objek penelitian. 3.3 itu definisi operasional variabel. Iya. Yang di situ kan kata definisi operasional variabel dengan definisi di bab 2 itu beda. Definisi operasional itu definisi variabel Bapak di dalam penelitian itu. Gini lah, definisi itu ukuran yang Bapak pakai ketika Bapak mau gini. Misalnya gini, Pak Yusman, tolong saya bawain makanan enak. Bapak bawalah beberapa makanan, tapi enak menurut Bapak sama menurut saya kan beda toh. Betul nggak? Intinya itu pengukurannya gitu ya Pak? Nah, begini, dengerin dulu. Betul Kak? Kalau definisi enak saya sama Bapak beda. Beda. Nah, makanya perlu definisikan. Pak Yusman, enak menurut saya itu adalah 1, tidak pedas. 2, tidak terlalu asin. 3, apa dan seterusnya. Sehingga Bapak ketika membawa ke saya itu tidak salah. Ngerti nggak? Nah, jadi definisi operasional itu definisi yang memang Bapak akan pakai dalam penelitian Bapak dan bisa diukur gitu loh. Jadi kalau orang lain yang mengambil data itu bisa. Gitu makanya nah kalau pakai data primer definisi operasional variabel itu biasanya lihat aja kuesioner. Yang dimaksud puas itu apa sih? Oh, puas itu adalah 1, pertanyaannya 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya.
Tapi kalau data sekunder itu kan sederhana, Pak. Yang namanya dewan direksi itu apa? Ya, dewan direksi itu ya orang yang secara SK ditunjuk sebagai direksi, misalnya loh ya. Misalnya. Dewan direksi wanita apa? Ya orang jenis kelaminnya wanita yang menduduki dewan direksi, kan begitu Pak, kan sederhana saja kan begitu. Ngerti nggak Pak? Atau beginilah, ukuran juga boleh, misalnya kayak tadi profit gitu. Profit itu yang mana? Profit itu kan banyak Pak. Ada earning before tax, ya, ada earning after tax gitu kan. Ya, earning before interest and tax, ada earning after tax. Nah, yang Bapak maksud profit itu yang mana satu? Oh, yang saya maksud itu adalah earning after tax gitu loh. Ngerti? Supaya tidak salah persepsi gitu. Itu yang dimaksud dengan definisi operasional. Sebetulnya kalau profit sendiri definisinya kan sederhana kan Pak. Profit itu kan ada accounting profit, ada economic profit. Ya enggak? Accounting profit itu pokoknya semua pendapatan dikurangi expense misalnya loh ya begitu. Nah, Bapak itu mau pakai yang mana? Accounting profit apa economic profit? Kalau accounting profit yang mana satu? Kan begitu toh Pak. Itu definisi operasional. Tapi kalau definisi Bapak boleh jelasin. Di dalam akuntansi profit itu ada namanya economic profit, kemudian accounting profit. Economic profit itu ini, accounting profit itu ada 3, earning before interest and tax atau earning after tax gitu. Kan Bapak jelasin. Kira-kira gitu ya Pak Yusman ya. Makasih Pak. Ya sama-sama. Baik, Bapak Ibu, jadi ya silakan dikerjakan saja. Saya kasih waktu tanggal 25 ya. Nanti submit saja di mana di folder yang sudah kita sediakan gitu ya. Oke, ini pertemuan terakhir, jadi saya juga sekalian mohon maaf kalau dalam penyampaian atau kuliah ada yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf juga. Itu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Tapi kalau masih ada pertanyaan nanti silakan aja diinfo ke saya gitu juga. Pak Indru silakan Pak Indru. Pak mau izin nanya Pak. Silakan. Kan kalau yang misalnya yang ngambil artikel Pak, itu berarti komponen yang untuk kita masukin apakah sesuai dengan yang di catatan revisi yang pernah Bapak kirim ya Pak ya? Atau ada beberapa hal yang bisa dikompres? Sama saja Pak. Kalau Bapak menulis latar belakang itu ya sama saja. Mau Bapak nulis artikel kayak mau nulis apa sama saja. Cuman masalah size-nya. Bapak kalau nulis skripsi atau tesis boleh panjang lebar, tapi kalau di dalam artikel kan mesti compact dan concise, mesti to the point. Gitu. Tapi kaidahnya sama. Menulis latar belakang itu ya menunjukkan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Mau tesis kayak, mau skripsi kayak, mau artikel juga sama, begitu. Nulis bab 2, ya sama, hubungan antar variabel itu kan sama, kaidahnya juga sama seperti itu. Begitu Pak. Oke Pak. Pak, tapi kalau misalnya yang di catatan revisi itu kan ada ditulis Pak, pertanyaan penelitian harus ada. Berarti kalau misalnya di itu kan kalau di artikel kan nggak berlaku Pak. Iya Pak. Ya, di artikel kan biasanya yang ada itu tujuan penelitian. Itu pun tidak ada satu bab sendiri. Biasanya dalam akhir dari latar belakang itu selalu ada itu tujuan penelitiannya. Purpose of this research, of this study, apa, atau tujuan dari penelitian ini adalah apa, dan seterusnya begitu. Oke Pak, berarti kita tinggal disesuaikan aja ya Pak? Ya, betul. Kalau subbabnya disesuaikan aja Pak antara skripsi dengan artikel. Tapi kalau kaidah penulisan kontennya lebih kurang ya sama, begitu. Oke, makasih Pak. Thank you, Kalau Pak. artikel kan sudah saya kasih contoh kan ya, artikel itu saya kasih contoh ini beberapa contoh kan, sehingga itu boleh dilihat apa saja yang harus disajikan, gitu Pak. Oke Pak, thank you Pak. Baik, oke Bapak Ibu, terima kasih semua. Ya mungkin kita jumpa lagi di lain waktu. Saya tunggu tugasnya ya. Oke, sampai. Oke, terima kasih. Jumpa lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu offline lah. Entah kapan tapi ya. Mudah-mudahan semester depan lah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, selamat berakhir pekan. Izin live ya.